Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang perulangan menggunakan for. Nah, kali ini kita akan berbicara perulangan menggunakan while ya. Jadi materi hari ini adalah perulangan menggunakan while. Perulangan menggunakan while ini ada dua. Yang pertama adalah while dalam kurung kondisi ya. Kemudian melakukan sesuatu ya. Yang kedua adalah ya, do, kemudian block statement, kemudian while. Jadi ada do while kondisi. Nah, kita akan membuat perulangan menggunakan while. Ada dua pilihan, while kondisi dan do while kondisi. Dua hal ini ada sesuatu yang berbeda ya, ada yang sama dan ada yang berbeda. Persamaannya adalah bahwa dia harus ada pengecekan sebuah kondisi. Kondisi ini berupa boolean expression atau sesuatu yang menghasilkan nilai benar atau salah. Jadi selama kondisinya terpenuhi atau bernilai benar, maka perulangan ini akan selalu dieksekusi ya. Nah, bedanya yang di atas, while di atas di sini dengan yang bawah adalah yang di atas block statement di sini ya. Blok perintah di sini hanya akan dieksekusi ketika kondisi terpenuhi. Jadi kalau kondisi sama sekali tidak terpenuhi, maka blok perintah di sini tidak akan pernah dieksekusi. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka tidak pernah dieksekusi. Nah, ini while kondisi. Lalu apa bedanya di sini? Di sini adalah block statement di sini, blok perintah itu di sini minimal dieksekusi sekali. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu. Lakukan dulu, do gitu kan. Do, kemudian ada perintah-perintah, kemudian baru cek kondisi. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka perintah atau blok perintah diulang atau dieksekusi ulang, hingga kondisi tidak terpenuhi. Oke ya, itu perbedaannya. Coba kita akan membuat while. Saya langsung menggunakan nilai dulu ya, false. Di sini saya print ln, perintah ini tidak pernah muncul. Nah, coba saya jalankan. Oke, dia tidak muncul sama sekali, sudah selesai. Jadi perintah ini tidak akan pernah muncul. Coba kalau saya balik, while-nya di bawah, di sini do, saya kasih while. Perintah ini hanya muncul sekali. Ya, kondisi false karena kondisi tidak terpenuhi, tetapi di sini pasti akan dieksekusi minimal sekali. Perintah ini hanya muncul satu kali. Oke, sekarang contoh kok bisa berulang. Tentu kondisi ini bisa kita buat dengan suatu variabel. Misal, saya membuat variabel x, saya inisialisasi dengan nilai 9. Misal nih, while x-nya itu lebih besar dari 0 ya, kemudian saya akan cetak X, print
X sama dengan X. Kemudian X-nya saya kurangi. Jadi di sini X-nya saya inisialisasi 9. Kemudian X-nya saya cek apakah X-nya itu lebih besar dari 0. Selama X-nya lebih besar dari 0, maka perintah cetak nilai X ini akan dipenuhi, akan dieksekusi. Kemudian di sini saya menggunakan X-nya saya kurangi satu persatu. Tujuannya untuk apa? Membuat kondisi ini tidak selalu benar. Kalau ini tidak ada, maka X-nya sama dengan 9. Selalu sama dengan 9, sehingga kondisi selalu terpenuhi. Efeknya apa? Percetakan ini, perintah di sini akan dieksekusi terus-menerus. Istilahnya adalah looping forever. Looping forever ya. Kok jadi looping forever? Jadi perulangan terus-menerus. Sehingga supaya tidak terjadi perulangan, saya harus membuat sebuah perintah agar suatu kondisi di sini itu bisa berubah. Yaitu karena di sini adalah perbandingan antara X dengan 0, bahwa X itu terpenuhi jika X itu lebih besar dari 0, maka X-nya saya kurangi sampai sama dengan 0. Oke, saya coba run. Nah, nilai X sama dengan 9, sehingga X sama dengan 1. Coba kalau saya balik. Nah, kita lihat. Do while X lebih besar dari 0. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah sama ataukah berbeda? Nah, sama ya. Jadi kondisinya sama untuk kasus ini. Yang berbeda adalah ketika X-nya saya kasih nilai 0. Maka apa yang terjadi? Ini dieksekusi sekali, tetapi ketika ini saya pindah ke atas, while-nya di sini, maka perintah ini tidak akan pernah tereksekusi. Oke, jadi itu adalah perulangan menggunakan while. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Tentu kita untuk membuat perulangan tidak selalu sesederhana ini. Kita bisa melakukan sesuatu yang lain, misalkan memanggil fungsi, memanggil perintah, misalkan membuat grafik, membuat animasi, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.